Halo, selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 8, mengenal peristiwa alam. Subtema 3, suasana pada musim hujan. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Miss yakin pasti sudah ya. Dan tentunya tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Dan juga harus selalu kalian ingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Saat musim hujan datang, hujan sering turun. Rumah, halaman, pohon, dan semua yang terkena hujan menjadi basah. Sungai dan mata air penuh air. Tanaman dan pohon tumbuh subur. Lingkungan terasa sejuk dan nyaman. Sediakan payung dan jas hujan ketika musim hujan. Pakailah baju hangat dan jaket. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi. Ya, itu adalah suasana saat musim hujan. Di subtema yang lalu kita sudah belajar musim kemarau. Saat musim kemarau biasanya terjadi bencana kekeringan. Sebaliknya, saat musim hujan biasanya sering terjadi bencana banjir. Oleh karena itu, kalian harus selalu membersihkan lingkungan kalian. Tidak membuang sampah sembarangan ya. Sekarang kalian buka buku paket tematik kalian halaman 108. Rasti sangat senang saat hujan turun. Pohon-pohon terlihat segar. Bunga-bunga bermekaran. Sungguh besar karunia Tuhan. Perhatikan beberapa kalimat berikut. A. Alangkah indahnya bunga bermekaran saat musim hujan. B. Alangkah sejuknya udara di siang hari saat hujan. C. Pohon-pohon terlihat segar disiram air hujan. D. Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. E. Anak-anak bermain hujan dengan gembira. F. Aku berlindung di bawah payung agar tidak kehujanan. Nah, gunakan beberapa kalimat tersebut untuk memberi keterangan pada gambar-gambar berikut. Yuk, kita lihat gambarnya ya. Gambar yang pertama ada pohon-pohon. Kalimat yang sesuai dengan gambar adalah pohon-pohon terlihat segar disiram air hujan. Kemudian yang kedua ada bunga-bunga bermekaran. Maka kalimat yang sesuai adalah alangkah indahnya bunga bermekaran saat musim hujan. Kemudian Rasti menghirup udara segar. Alangkah sejuknya udara di siang hari saat hujan. Yang gambar keempat, Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Nah, kalian salin ya jawaban ini di buku tematik kalian. Ada 2 gambar lagi lanjutannya di halaman 109 atau 109. Kalian kerjakan ya. Lalu selanjutnya mari kita menulis peristiwa di gambar. Perhatikan 2 pasangan gambar berikut. Kalian lihat gambar pertama dan gambar yang kedua. Di sana terdapat perbedaannya ya. Tuliskan perbedaan kedua pasangan gambar di atas. Gambar yang pertama, Tono tidak mau berbagi payung dengan Amir. Gambar yang kedua, Rasti berbagi payung dengan Ana saat hujan. Nah, itu adalah perbedaan kedua gambar tersebut. Manakah gambar yang menunjukkan perilaku baik?
Ya, nomor 2 ya. Gambar yang menunjukkan perilaku berbagi dengan teman. Saat hujan, teman tidak membawa payung, maka kita harus mengajaknya bersama memakai payung bersama ya. Tidak boleh meninggalkan teman sendirian. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2, berdasarkan kedua pasang gambar di atas, kalian pilih jawaban yang benar ya. Kalian kerjakan di buku tematik kalian. Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut. Hari ini hujan turun hampir sepanjang hari. Hujan membuat udara menjadi dingin. Saat hujan turun, Rasti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Rasti lapar. Minuman hangat membuat tubuh Rasti merasa nyaman. Kalian memerlukan makanan agar keperluan energi dalam tubuh terpenuhi. Di rumah Rasti ada aturan makan yang harus dilakukan. Rasti mengikuti dan menjalankan aturan itu dengan baik. Nah, berikut adalah aturan makan yang ada di rumah Rasti. Yang pertama, cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum mulai makan. Yang ketiga, makan tidak sambil bicara. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya. Yang kelima, makan dengan tangan kanan. Yang keenam, menghabiskan makanan. Yang ketujuh, berdoa setelah selesai makan. Yang kedelapan, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Yang kesembilan, rapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Ya, itu adalah beberapa aturan makan di rumah Rasti ya. Apakah aturan makan di rumah kalian sama dengan Rasti? Berikutnya, mari kita menjawab pertanyaan tentang cara makan. Perhatikan beberapa gambar berikut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1. Apakah yang sedang dilakukan Rasti? Kalian lihat gambarnya ya. Rasti berdoa sebelum makan. Yang nomor 2, apakah yang terjadi pada Wayan? Wayan tersedak makanan karena makan terburu-buru. Yang ketiga, apakah yang sedang dilakukan Ana? Ana makan tidak rapi. Kalian lihat pada gambar ya, makanan berantakan di atas meja. Tidak rapi ya. Lalu yang keempat, bagaimanakah posisi Ana saat makan? Ya, posisi Ana saat makan duduk rapi dan makan dengan tangan kanan. Itu adalah beberapa contoh aturan makan ya. Berikutnya, melakukan aktivitas air. Wayan belum pandai berenang. Akan tetapi, Wayan suka bermain di kolam renang. Wayan memilih kolam yang dangkal. Wayan belajar berjalan di air. Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam. Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Ya, itu adalah kegiatan Wayan dan teman-temannya ya. Saat berenang, kalian harus memilih kolam yang dangkal jika kalian tidak bisa. Kolam dangkal berarti kolam yang tidak dalam ya. Jika kalian sudah bisa pun, kalian harus dipantau oleh orang tua ya. Sekarang mari kita membaca teks berikut. Menentukan urutan waktu. Hari ini hujan turun hampir sepanjang hari. Biasanya Wayan bermain bersama teman-teman setelah pulang sekolah. Rasanya lama sekali Wayan menunggu hujan reda.
Ia ingin bermain bola bersama dengan teman-teman. Ayo kita bantu Wayan mengukur lamanya waktu. Wayan menjabat tangan ibunya ketika pulang sekolah. Jabat tangan memerlukan waktu sebentar. Sebentar berarti memerlukan waktu sedikit. Setelah berganti pakaian, Wayan mencuci tangan. Mencuci tangan juga memerlukan waktu sebentar. Setelah mencuci tangan, Wayan makan makanan yang disiapkan ibu. Makan memerlukan waktu yang lama. Lama berarti memerlukan waktu banyak. Setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Menyetrika pakaian memerlukan waktu yang lama. Ya, itulah perbedaan kegiatan lama dan sebentar. Sekarang kalian sudah tahu ya, mana saja kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan kegiatan apa saja yang membutuhkan waktu sebentar atau cepat dilakukan. Selanjutnya, kalian bisa membuka buku tematik kalian halaman 131 sampai 132. Berlatih menyusun kalimat pujian. Susunlah beberapa huruf di bawah ini menjadi kata pujian. Kemudian gunakan kata tersebut dalam bentuk kalimat. Sampaikan pujian kalian kepada teman di depan kelas. Karena tidak sedang di kelas, kalian bisa memuji kepada adik kalian atau saudara kalian serta orang tua kalian ya. Nomor 1. D-E-M-U-R. Maka kira-kira jadi kata apa ya? Ya, merdu. Maka kalimat pujiannya adalah, suaramu merdu sekali Melanie. Selanjutnya nomor 2. B-E-T-A-H. Maka jadi kata apakah itu? Ya, hebat. Kalimat pujiannya adalah, kamu sangat hebat bermain bola, Wayan. Kamu juga bisa menggunakan kata-kata kamu sendiri ya untuk membuat kalimat. Selanjutnya nomor 3. I-S-B-A. Maka menjadi kata bisa. Kalimat pujiannya adalah, wah, Tony sudah bisa naik sepeda roda 2. Ya, ini adalah contoh dari Miss Lia. Kalian bisa menyalinnya di buku tematik kalian ya. Selanjutnya di halaman 132 untuk nomor 4 sampai 10 kalian kerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya Miss Lia akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Kalian simak ya. Air yang berada di bumi seperti laut, danau, ataupun sungai mendapatkan pancaran dari sinar matahari. Panas matahari membuat air laut atau danau tersebut menguap. Uap-uap air tersebut naik ke atas, maka berkumpul menjadi embun. Kumpulan dari titik-titik embun berubah menjadi awan. Ketika uap air sudah terkumpul di udara dalam bentuk awan, awan yang penuh dengan uap air tertiup oleh angin, berkumpul membentuk awan yang besar. Lalu, ketika awan sudah terkumpul dan tidak dapat menampung air, maka turunlah hujan. Uap air tersebut jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, setelah hujan turun, air akan berusaha kembali ke laut ataupun ke danau. Sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan dataran rendah lainnya yang berada di bumi. Ya, itu adalah proses terjadinya hujan.
Kalian mengerti ya? Selanjutnya Miss Lia akan menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi. Kalian juga simak ya. Proses terjadinya pelangi melibatkan beberapa unsur, mulai dari tetesan air hujan, cahaya atau sinar matahari, serta udara. Karena melibatkan tetesan air hujan dan sinar matahari, maka pelangi itu dapat kita lihat saat hujan ataupun setelah hujan turun. Biasanya setelah hujan turun ya muncul pelangi. Tetapi jika sinar matahari tidak terhalang oleh awan ya, pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya matahari saat melewati titik air hujan. Kalian perhatikan ya. Ini adalah tetesan air hujan di udara. Kemudian ini adalah matahari dan ini adalah sinarnya. Pada saat matahari ini bersinar, cahayanya terbias oleh tetesan air hujan. Karena pembiasan ini, maka terjadilah atau muncullah pelangi. Seperti ini, perhatikan ya nak. Ini adalah proses terjadinya pelangi. Pembiasan antara sinar matahari dengan tetesan air hujan. Kalian pasti pernah melihat pelangi ya, seperti ini. Perhatikan ya, ini adalah proses terjadinya pelangi. Ini matahari, dan ini sinarnya. Kemudian, sinarnya melewati titik air hujan ini. Setelah itu, dibiaskan seperti ini. Kalian pasti pernah melihat pelangi ya? Apakah seperti ini? Ya, ketika matahari menyinari air hujan ini, sinar matahari ini pun dibiaskan oleh air hujan ini. Kemudian muncullah pelangi. Nah, kalian lihat ya, pelangi sangat indah. Seperti lagunya, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah, pelangi mempunyai 7 macam warna. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan yang terakhir ungu. Biasanya kita menyingkat dengan sebutan Mejiku Hibiniu. Pernah mendengarnya ya? Nah, itu adalah proses terjadinya pelangi. Kalian sudah mengerti sekarang ya? Ya, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Subtema 3, suasana pada musim hujan. Kalian bisa membaca kembali ya buku tematik kalian yang tidak Miss Lia bahas pada video pembelajaran ini. Ada kalimat pujian yang sudah pernah kita pelajari. Kalian harus lebih rajin membaca teks bacaannya ya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Tetap semangat belajarnya. Jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, dan juga istirahat yang cukup. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.